Ini adalah gambarannya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke, ini ada 4, jadi biar nanti kita bisa membedakan. Yang pertama adalah hammer sendiri. Ini gambarnya seperti ini, ekornya di bawah. Yang berikutnya ada inverted hammer. Inverted hammer. Namanya inverted berarti hammer yang dibalik. Hammer yang dibalik. Ini gambarnya. Gambarnya berarti dibalik. Ini ya berada di ujung, hammer berada di ujung resisten. Ini berada di resisten. Hammer berada di resisten. Sedangkan inverted hammer, ya sekarang ada hammer, ada inverted hammer, ada di sana hanging man. Kemudian satu lagi ini hanging man. Satu, dua, tiga. Yang keempat adalah shooting star. Shooting star. Biar gampang kita langsung bandingkan. Yang pertama ada hammer. Hammer gambarnya seperti ini, palunya ya, tangkainya di bawah, berada di area resisten. Nah, sekarang ada hanging man. Ini gambarnya sama dengan hammer. Ya, bedanya di support. Berada sorry ya, dibalik ya. Maaf ini. Saya balik dulu. Yang pertama adalah hammer tadi. Hammer ini gambarnya seperti ini. Nah, ini berada di area support. Ini di area support. Kebalik tadi ya. Yang berikutnya adalah hanging man. Ini gambarnya masih sama dengan hammer, tetapi berada di resisten. Ini berada di resisten. Atau berarti ini berada di ujung tren turun, ini berada di ujung tren naik. Ini berada di ujung tren turun, ini berada di ujung tren naik. Nah, yang ketiga tadi adalah inverted hammer. Inverted hammer. Nah, kalau inverted hammer ini gambarnya kebalikannya. Kalau ini hammer, tangkainya di atas, inverted hammer tangkainya, kalau tadi yang hammer tangkainya di bawah, inverted hammer tangkainya di atas. Kemudian berada di area support atau tren turun. Kemudian yang keempat ini ada shooting star ya, shooting star. Gambarnya sama dengan inverted hammer ini, tetapi berada di support, di resisten ya, berada di resisten atau di ujung tren naik. Ya, terkadang memahaminya juga susah, tapi ya beginilah kalau teorinya. Nanti kita bahas secara logika di marketnya. Sekali lagi, hammer ya, pemukulnya di atas, tangkainya di bawah, berada di area support, berada di bawah, berada di tren turun. Kemudian yang hanging man, dia hanging man ini seperti orang gantung. Orang gantung kepalanya di atas, kakinya di bawah, berarti berada di ujung tren atas atau berada di resisten. Inverted hammer ini kebalikan dari hammer. Kalau hammer tangkainya di bawah, inverted hammer tangkainya di atas. Sama-sama berada di tren turun atau di support. Ya,
Kemudian terakhir shooting star berada di tren naik atau di resisten dengan posisi tangkai di atas, kemudian pemukulnya di bawah. Kita coba buktikan, kita coba lihat bagaimana kalau kita bandingkan dengan keempatnya. Saya bahas dulu yang hammer dulu. Yang hammer tadi, kalau hammer berarti pemukulnya atau tangkainya di bawah, kemudian pemukulnya di atas, di area support atau di area tren turun. Kita lihat seperti apa, namanya hammer. Banyak sekali ini sebenarnya hammer. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari hammer, berada di area support atau di tren turun, kemudian pemukulnya di atas, ini tangkainya. Peluangnya adalah marketnya berbalik dari turun menjadi naik. Ini kalau kita masuk di sini, entry di sini, kita dapat 300 lebih, 300 pip lebih. Artinya hammer ini kalau kita baca secara logika dari struktur candle yang terbentuk, dari karakteristik candle, tidak tahu namanya pun tidak masalah. Yang terpenting kita membaca candlesticknya. Perhatikan ketika turun merah kemudian tebal, setelah merah ini tebal, artinya kalau tebal volumenya tebal ya, kemudian sumbunya pendek, berarti momentum seller masih kuat sekali di sana, berpeluang untuk lanjut turun. Kalau yang begini, ini momentumnya luar biasa, merahnya tebal bodinya, kemudian sumbunya pendek-pendek. Berikutnya masih turun lagi, tetapi perhatikan dari bodinya, dari tebal mulai berkurang. Ya, intinya kalau kita melihat struktur yang terbentuk di sana, kita nanti akan bisa membaca probabilitas peluang di sana. Setelah tebal kemudian pendek. Nah, perhatikan candle pendek ini. Masih ada penolakan di atas, berarti masih ada tekanan seller. Kemudian setelah itu terbentuk lagi candle bodinya tipis, bodinya kecil, dari panjang kemudian berkurang menjadi kecil, ada penolakan di atas, penolakan sell yang penolakan buyer yang kuat ya. Penolakan di bawah atau ekor di bawah ini mengindikasikan bahwa buyer itu menekan sangat kuat dan berada di area support, di situ ditutup akhirnya. Maka ini adalah peluang yang luar biasa akan pembalikan. Momentum untuk seller sudah mulai melemah, kemudian akan berganti dengan buyer ya, paling tidak kita dapat 300-an. Kemudian yang berikutnya tadi ada hammer, ada hanging man. Hanging man ini berarti seperti orang menggantung, berada di tren atas, berada di ujung tren atas. Ini adalah salah satu contoh dari hanging man. Jadi seperti orang menggantung, ada body, ada ekor di bawah, berada di tren naik, berada di ujung tren naik. Kemudian perhatikan, meskipun ini ada hanging man, saya lebih rekomendasi menunggu satu konfirmator lagi, warna yang berlawanan, dari tren naik warna hijau berlawan warna merah. Meskipun kita bisa membaca di sana ya, namanya hanging man adalah dalam kondisi yang tren naik kuat, tiba-tiba ada turun, tiba-tiba turun. Ini candle sebelumnya ini panjang sampai di bawah ini turun. Jadi ini seller yang sampai di sini. Padahal sebelumnya kalau kita melihat candle yang tebal, candle sebelumnya ini tidak ada penolakan di atas, bahkan ditutup bulat di atas. Artinya momentum buyer sebenarnya masih kuat. Tetapi tiba-tiba dia turun. Nah, tiba-tiba dia turun sampai di sini. Meskipun pada akhirnya ditolak oleh buyer karena kekuatan buyer yang kuat di sini. Logika karakteristik candle yang terbentuk, logika dari struktur candle yang terbentuk, bodinya makin melemah, di ujung makin menipis di sana. Ya, sehingga momentum buyer sudah mulai hilang, ganti seller. Begitu muncul satu seller mengkonfirmasi, maka ini adalah peluang kita untuk masuk di sana, di candle sesudahnya, sell di sana.
Oke, kita mungkin ada beberapa waktu satu candle kita dapat 140-an ya, mungkin kalau targetnya 100 belum dapat, berarti harus nunggu 3 jam 4 jam baru kita dapat lebih banyak, 4 jam lebih banyak lagi, 5 jam lebih banyak lagi, hampir 1000 pip di sana. Ini adalah hanging man. Kemudian ada inverted hammer, berarti kebalikan dari hammer, berada di tren turun. Ya, gambarnya seperti apa? Kita lihat inverted hammer itu berada di tren turun. Nah, ini adalah inverted hammer. Ini adalah inverted hammer. Dia berada di ujung tren turun atau berada di area support, tetapi ekornya di atas, bodinya di bawah, ekornya di atas. Logikanya kalau kita membaca logika dengan karakter candle, ekor di atas menunjukkan tekanan seller yang kuat. Tetapi kenapa ini jadi naik? Ya, perlu tadi disampaikan, perlu tadi perhatikan sesuai yang kita sampaikan sebelumnya, ketika tren turun, kemudian perhatikan body yang terbentuk di sana. Perhatikan body yang terbentuk di sana. Saya lebih cenderung ke struktur candle yang terbentuk. Jadi pola candle hanyalah sebagai informasi yang bisa kita pelajari lebih lanjut ya, dengan membaca struktur yang terbentuk sebelumnya, maka ketika muncul pola candle itu bisa memperkuat keyakinan kita. Contoh struktur yang terbentuk ini merah sudah mulai berkurang, tekanan buyer mulai kuat, kemudian muncul di sana buyer yang sudah cukup tinggi walaupun ditutup dengan seller, tetapi kalau kita melihat struktur yang ada di sana, bodinya makin berkurang, bodinya makin menipis, yang berarti momentum seller sudah banyak kehilangan di sana, banyak kehilangan kekuatan di sana. Kemudian ketika ada konfirmasi candle yang berlawanan, maka di situ ada peluang untuk berbalik dari turun jadi naik, sehingga entry-nya di sini. Setelah ada konfirmatornya, ya akan lebih valid, akan lebih kuat di sana. Kemudian satu candle kita dapat 300, dua candle kita 2 jam kita dapat 800 pip. Ya, ini adalah salah satu contoh saja, nanti bisa diuji semuanya ya, karena ini sudah berlalu. Tentu semuanya butuh sejarah, semuanya butuh bahan untuk referensi, termasuk histori adalah sejarah yang kita jadikan sebagai referensi untuk kita menentukan probabilitasnya. Tidak ada yang berdiri sendiri, harus dibaca secara utuh. Yang terakhir adalah shooting star ya. Shooting star ini gambarnya ujungnya ekor di atas, bodinya di bawah, kemudian berada di ujung atas atau resisten. Ya, ini mungkin hampir sama dengan doji ya, hampir sama dengan doji ya. Contohnya banyak, kalau yang shooting star ini adalah shooting star, ini adalah jenis shooting star. Jadi shooting star tadi seperti hammer tapi dibalik ya, seperti hammer, tangkainya di atas, berada di ujung tren atas atau berada di area resisten ya, berada di area resisten. Kemudian kalau kita membaca sebelumnya, struktur candle yang terbentuk sebelumnya, kita baca candlenya hijau tebal, tetapi sudah mulai berkurang, hijau lagi, mulai berkurang lagi, hijau lagi, mulai berkurang lagi, kemudian berubah warna menjadi merah. Artinya momentum buyer sudah benar-benar lemah di sana ya. Kemudian setelah itu marketnya turun lumayan, 300, 400, 500, meskipun hanya beberapa candle, tetapi sekali lagi peluang itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita tidak tahu turunnya sampai di mana, yang penting ada peluang kita manfaatkan, kemudian profit kita close, selesai. Sampai di mana dia turun atau naiknya kita tidak tahu, yang terpenting ada peluang masuk, kemudian profit close, ada peluang kita entry masuk, close, selesai kalau profit. Ya, jangan menyia-nyiakan, jangan menolak rezeki, karena itu menjadi bagian dari
belajar untuk mengendalikan psikologi kita. Ya, mungkin untuk materi candlestick atau pola candle ya, itu ada tadi doji, kemudian ada engulfing, ada hammer, kemudian inverted hammer, hanging man, dan shooting star. Mudah-mudahan bisa jadikan sebagai ikon, sebagai trigger untuk menentukan entry kita, arah entry kita. Contoh misalkan yang saat ini kita lihat, misalkan kalau kita lihat, perhatikan arah trennya kuat ke bawah. Oke, nomor satu kita perhatikan arah pergerakan dulu, arah pergerakan menuju ke bawah, kemudian sempat naik, kemudian setelah naik kembalikan lagi menjadi bearish engulfing. Tadi engulfing itu menutup candle sebelumnya yang ditutup warnanya berlawanan. Ketika ditutup warna merah berarti potensi masih akan lanjut turun sampai di mana, karena berdekatan dengan support, maka seperti ini harus hati-hati. Misalkan kita entry tadi di candle yang sudah terbentuk, maksimum kita close di sini, maksimum. Kalau bisa usahakan sebelum ini close duluan, karena ini berbahaya. Ya, area berdekatan dengan support begini sangat berbahaya. Karena bisa saja nanti turun kemudian ditolak oleh buyer, ditutup di atas support, maka ini menjadi petunjuk awal market akan segera kembali ke atas. Namun saat ini masih dikuasai oleh seller, trennya masih dikuasai seller. Selalu kita baca ketika arahnya turun, yang kita fokuskan bukan resisten tapi supportnya, karena berdekatan dengan runningnya. Ya, area support itu di mana dia banyak ditolak, ya, semakin banyak ditolak maka semakin berpeluang untuk memantul. Ini saya tarik garis warna kuning ini karena di sini juga ada penolakan, kemudian banyak sekali penolakan termasuk di bawah, maka ini adalah area uji dulu. Area uji apakah kuat turun atau tidak, itu nanti menunggu breakout di sini. Ya, silakan nanti dibuktikan, silakan dilihat berada di area 1729 ya, dekat-dekat di situ ya, 1729, atau kita bisa geser sedikit lagi di sini. Nah, pas di bawah 1729, ketika nanti breakout dia akan lanjut turun. Ketika di sini tidak breakout, meskipun panjang turun, kemudian ditutup di area di atasnya, kemudian perhatikan kalau sudah muncul candle yang berlainan warna, dari merah menjadi hijau, maka fokus kita ke buy. Kalau saat ini fokus kita masih sell sampai di area uji ini nanti dilewati atau ditolak ya. Ini ada area uji di sana. Oke, seperti itu cara membacanya. Ya, mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa diikuti. Kemudian kalau misalkan masih belum paham, bisa juga nanti ikut kelas malam ya, nanti malam ada kelas juga, silakan nanti ikut boleh. Jadi jam 20 saya akan kasih linknya, nanti bisa ikut nimbrung di kelas malam ya. Ada kalanya nanti yang kita pikirkan itu ternyata terpecahkan di sana gitu. Tidak ada salahnya kita banyak belajar. Semakin banyak kita belajar, kalau ada waktu ya, semakin dekat kita nanti dengan pemahaman itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Sementara untuk hasilnya profit atau masih rugi yang terakhir? Yang terakhir, tadi saya baru saya ini ngikutin yang Bapak dari grup yang baru masukin ini. Saya coba intinya buy, Pak. Masih rugi berarti? Iya. Lotnya berapa, ruginya berapa? Lotnya saya cobain semua, Pak, dari ketahanan, dari yang boleh. kecil sampai besar. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti biar paling tidak merasakan dulu, biar memahami dulu, merasakan dulu, baru nanti membedakan. Di situ nanti jangan setelah kita memahami, jangan semuanya dipakai. Kita ambil yang kira-kira cocok dengan karakter kita. Kalau dengan aman itu kita mungkin
oke tapi profitnya kurang, ya kita nanti bisa alihkan yang lebih tinggi lagi, tidak masalah. Yang penting pengendalian kita, pengendalian dari resiko kita tetap kita terapkan dengan baik, maka kecil kemungkinan untuk MC. Kalau rugi biasa, rugi itu bukan berarti MC, karena kalau rugi pasti rugi. Kalau MC kan habis sudah. MC itu margin, kalau habis modalnya. Nah, kita kalau misalkan sudah mengikuti step-stepnya dengan baik, maka kerugian atau MC itu bisa dicegah. Sangat tidak mungkin MC kalau menerapkan, karena ada pembatasan risiko satu. Yang kedua, kita ada teknik cara membaca. Jadi kalau misalkan kita ambil sell, kemudian ini ternyata sudah breakout, berarti peluang turun akan makin kuat, sehingga buyer yang tadi kita entry tadi bisa di close dulu di awal. Itu caranya. Oke, untuk materi pagi ini cukup dulu. Jadi di materi 4 tadi mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kemudian untuk kelas yang kemarin linknya nanti akan saya kirim ya. Linknya akan saya kirim, silakan nanti diulang-ulang. Video yang kemarin bisa diulang-ulang nanti. Oh ada Pak ya? Iya. Ya, ada yang kemarin kita sampaikan itu nanti bisa dilihat berulang-ulang dengan tujuan setidaknya gambaran itu kembali lagi. Ya mungkin namanya kebutuhan banyak, yang kita pikirkan banyak. Kalau kita baca lagi, kita lihat lagi, nanti pasti setidaknya ada sambung lagi ya. Oh yang begini caranya, oh begini caranya. Ya, bentar lagi nanti saya kirim linknya, nanti berurutan hari Senin, hari Selasa, Rabu itu ada semua. Ya. Oke, Pak, untuk ini hari ini ya harus amannya itu 100 pip langsung ini gitu Pak, langsung ya, keluar minimal pos. minimal Atau 100 minimal 100 pip minimal. ya. Oh, Kalau minimalnya 100. minimal Ya. 100, jangan terlalu dekat, jangan terlalu kecil, nanti hasilnya kurang. Paling tidak 100, paling tidak 100. Untuk apa? Untuk mengamankan profit kita dulu. Ya, karena kalau sudah diamankan, ibaratnya kalau kita sudah real 100 pip sudah aman, maka pasti masuk di rekening. Sedangkan kalau floating itu masih bergerak, belum di close, meskipun profitnya 70 100 bisa habis nanti kalau tidak di close, karena berpotensi untuk berbalik lagi. Market selalu naik turun ya. Yang penting kita intinya menganalisa ini, yang kita pelajari ini membaca peluang. Jadi yang kita analisa ini bukan untuk kepentingan korporat, bukan untuk kepentingan siapapun, tetapi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan entry kita. Dengan berbagai caranya kita bisa menentukan probabilitas arahnya, kemudian kita masuk profit selesai, Masa bodoh dengan orang analisanya, karena beda-beda, masing-masing orang punya tipe trading yang beda, kemudian cara menentukan, cara entry yang berbeda, termasuk waktu senggangnya juga berbeda, sehingga jangan disamakan. Penting cocok dengan kita, cocok dengan karakter kita, waktu kita, kemudian target kita terpenuhi, sudah selesai ya. Seperti itu mungkin bisa nanti diterapkan dulu di akun latihan. Kemudian kalau misalkan mau entry, usahakan di screenshot aja dulu. Mau entry misalkan sekarang ini saya entry ya, buy atau sell, di lot berapa, dicoba yang ada gambar begini, screenshot. Setidaknya nanti untuk catatan, jadi saya masuk di situ apa alasannya, dasarnya apa, nanti bisa kita komunikasikan, bisa kita diskusikan. Jadi paling tidak saya bisa memberikan masukan-masukan. Oh ini ditunggu dulu, jangan termasuk di situ, terlalu dekat dengan area support resisten, misalkan begitu ya. Jadi untuk nanti koreksi dan evaluasi kita ke depan, paling tidak kalau kita salah kita segera koreksi gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya Pak. Baik, kalau sudah mungkin cukup itu dulu. Kita bisa lanjutkan besok atau nanti malam bisa ikut di kelas malam ya. Terima kasih perhatiannya sudah mengikuti sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada kesulitan silakan chat saya, tanyakan saya. Selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.